2 Tawarik pasal 32 ayat 1 hingga 33. Setelah peristiwa yang menunjukkan kesetiaan Hizkia itu, datanglah Sanherib, Raja Asyur, menyerbu Yehuda. Ia mengepung kota-kota berkubu dan berniat merebutnya. Ketika Hizkia mengetahui bahwa Sanherib datang hendak memerangi Yerusalem, ia berundi dengan para panglima dan pahlawannya untuk menutup segala mata air yang terdapat di luar kota, dan mereka itu bersedia membantunya. Maka berkumpullah banyak orang. Mereka menutup semua mata air dan sungai yang mengalir dari tengah-tengah negeri itu. Kata mereka, mengapa raja-raja Asyur harus mendapat banyak air kalau mereka datang? Dengan sekuat tenaga Hizkia membangun kembali seluruh tembok yang telah terbongkar, mendirikan menara-menara di atasnya dan tembok yang lain di luarnya. Ia memperkuat juga Milo di kota Daud dan membuat lembing dan perisai dalam jumlah yang besar. Ia mengangkat panglima-panglima perang yang mengepalai rakyat, menyuruh mereka berkumpul kepadanya di halaman pintu gerbang kota dan menenangkan hati mereka dengan kata-kata, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan terkejut terhadap Raja Asyur serta seluruh laskar yang menyertainya, karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia. Yang menyertai dia adalah tangan manusia, tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan Allah kita yang membantu kita dan melakukan peperangan kita. Oleh kata-kata Hizkia Raja Yehuda itu, rakyat mendapat kepercayaannya kembali. Sesudah itu Sanherib Raja Asyur yang sedang mengepung Lakis dengan seluruh kekuatan tentaranya mengutus beberapa pegawai ke Yerusalem kepada Hizkia Raja Yehuda dan kepada semua orang Yehuda yang ada di Yerusalem dengan pesan, beginilah titah Sanherib Raja Asyur, apakah yang kamu harapkan, maka kamu tinggal saja di Yerusalem yang terkepung ini. Bukankah Hizkia memperdayakan kamu supaya kamu mati kelaparan dan kehausan dengan mengatakan, Tuhan Allah kita akan melepaskan kita dari tangan Raja Asyur? Bukankah Hizkia ini yang menjauhkan segala bukit pengorbanan dan mezbah Tuhan itu dan berkata kepada Yehuda dan Yerusalem, hanya di depan satu mezbah kamu harus sujud menyembah dan membakar korban di atasnya? Tidakkah kamu ketahui apa yang aku dan nenek moyangku lakukan terhadap semua bangsa negeri-negeri lain? Apakah para Allah bangsa-bangsa segala negeri itu pernah berhasil melepaskan negeri mereka dari tanganku? Siapa daripada semua Allah bangsa-bangsa yang sudah ditumpas nenek moyangku itu dapat melepaskan bangsanya dari tanganku? Masakan Allahmu dapat melepaskan kamu dari tanganku? Sekarang janganlah Hizkia memperdayakan dan membujuk kamu seperti ini. Janganlah percaya kepadanya, karena tidak ada Allah dari bangsa atau kerajaan manapun yang dapat melepaskan bangsanya dari tanganku dan dari tangan nenek moyangku. Lebih-lebih lagi Allahmu itu takkan dapat melepaskan kamu dari tanganku. Dan masih banyak lagi yang diucapkan pegawai-pegawai Sanherib itu menentang Tuhan Allah dan menentang Hizkia hambanya. Ia menulis juga surat yang penuh cela dan hujat terhadap Tuhan Allah Israel, bunyinya, sebagaimana para Allah bangsa-bangsa segala negeri lain tidak dapat melepaskan bangsanya dari tanganku, demikian pula Allah Hizkia takkan dapat melepaskan bangsanya dari tanganku. Dan mereka berseru dengan suara nyaring dalam bahasa Yehuda kepada rakyat Yerusalem yang ada di atas tembok untuk menakutkan dan mengejutkan mereka supaya mereka dapat merebut kota itu. Mereka berbicara tentang Allah Yerusalem seperti tentang para Allah bangsa-bangsa di dunia adalah buatan tangan manusia. Tetapi oleh karena itu Raja Hizkia dan Nabi Yesaya bin Amos berdoa dan berseru kepada sorga. Lalu Tuhan mengirim malaikat yang melenyapkan semua pahlawan yang gagah perkasa, pemuka dan panglima yang ada di perkemahan Raja Asyur, sehingga ia kemalu-maluan kembali ke negerinya. Kemudian ia ditewaskan dengan pedang oleh anak-anak kandungnya sendiri ketika ia memasuki rumah Allahnya. Demikianlah Tuhan menyelamatkan Hizkia dan penduduk Yerusalem dari tangan Sanherib Raja Asyur dan dari tangan semua musuhnya. Dan ia mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Banyak orang membawa persembahan ke Yerusalem untuk Tuhan dan barang-barang berharga untuk Hizkia Raja Yehuda itu. Sejak itu ia diagungkan oleh semua bangsa. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit sehingga hampir mati.
Ia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan berfirman kepadanya dan memberikannya suatu tanda ajaib. Tetapi Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditujukan kepadanya, karena ia menjadi angkuh sehingga ia dan Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka. Tetapi ia sadar akan keangkuhannya itu dan merendahkan diri bersama-sama dengan penduduk Yerusalem, sehingga murka Tuhan tidak menimpa mereka pada zaman Hizkia. Hizkia mendapat kekayaan dan kemuliaan yang sangat besar. Ia membuat perbendaharaan untuk emas, perak, batu permata yang mahal-mahal, rempah-rempah, perisai-perisai, dan segala macam barang yang indah-indah. Juga tempat perbekalan untuk hasil gandum, untuk anggur dan minyak, dan kandang-kandang untuk berbagai jenis hewan besar, dan kandang-kandang untuk kawanan kambing domba. Ia mendirikan kota-kota, memperoleh banyak kambing domba dan lembu sapi, karena Allah mengaruniakan dia harta milik yang amat besar. Hizkia ini juga telah membendung aliran Gihon di sebelah hulu dan menyalurkannya ke hilir, ke sebelah barat ke kota Daud. Hizkia berhasil dalam segala usahanya. Demikianlah juga ketika utusan-utusan raja-raja Babel datang kepadanya untuk menanyakan tentang tanda ajaib yang telah terjadi di negeri. Ketika itu Allah meninggalkan dia untuk mencobainya, supaya diketahui segala isi hatinya. Selebihnya dari riwayat Hizkia dan perbuatan-perbuatannya yang setia, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam penglihatan Nabi Yesaya bin Amos dalam kitab Raja-Raja Yehuda dan Israel. Ayat 33. Kemudian Hizkia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan dikuburkan di pendakian ke pekuburan anak-anak Daud. Pada waktu kematiannya, seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem memberi penghormatan kepadanya. Maka Manasye anaknya menjadi raja menggantikan dia. Haleluya. Shalom semuanya, saudaraku. Baik, kita di penghujung belajar tentang Hizkia. Saya ulang sedikit, saudaraku, sehingga ketika kita membaca kitab Raja-Raja dan kitab Tawari akan jelas saling mengisi dua kitab ini, saudaraku. Tawari menerangkan untuk peristiwanya secara detail, Raja-Raja menceritakan sejarahnya, saudaraku. Nah, Hizkia itu seorang anak muda yang usia 25 tahun. Kalau sekarang baru lulus kuliah, saudaraku. Tiba-tiba menjadi raja, menjadi seorang raja, tiba-tiba punya kedudukan, anak-anak muda, itu akhirnya menjadi angkuh, saudaraku. Nah, itu manusiawi banget rata-rata seperti itu. Maka kita yang ada di manapun, saudara-saudara yang dimanapun, ingat, didikan Allah itu menjadikan sesuatu di dalam kita. Jadi saudara-saudara yang berada di manapun yang keadaannya benar-benar mengalami proses dari Tuhan, itu adalah sebuah didikan untuk merendahkan hati saudara ketika saudara diberkati Tuhan. Dan ketika saudara mendapatkan ujian, ketika Allah meninggalkan Hizkia, untuk diketahui isi hatinya, saudara walaupun mungkin jatuh, merayap, tapi tetap menghampiri Tuhan. Itulah Daud, perbedaan Hizkia dengan Daud di sana. Ya, saudara, tetapi Hizkia sadar kesalahannya, sehingga murka Tuhan tidak ditimpakan kepada dia, tapi kepada anak turunannya. Karena Hizkia tidak peduli, yang penting dia aman. Nah, pada usia muda Hizkia 25 tahun menjadi seorang raja. Dia mendapatkan para panglima mantan papahnya yang usianya jauh lebih tua, sehingga Hizkia tidak mampu menghadapinya. Maka Hizkia mengandalkan Tuhan dengan merobohkan yang namanya segala bukit berhala, termasuk berhala yang didirikan orang Israel dengan namanya ular tembaga, tongkatnya Musa, itu yang di bukit pengorbanan. Yang dikatakan tadi seperti itu, dan dibacakan itu. Nah, karena itu menyenangkan hati Allah, maka Allah menyertai Hizkia, diberikanlah dia kemasyuran, kekuatan, dan sebagainya. Maka Hizkia ketika mendapatkan cobaan, Raja Asyur datang, Hizkia melakukan manipulatif, saudaraku. Nah, banyak orang benar itu hidupnya seperti ini. Di dua dunia, di dua dimensi, tapi sikapnya manipulatif. Seseorang tidak bisa meninggalkan duniawi karena dia masih hidup di bumi. Tidak bisa meninggalkan kebutuhan tentang makan, minum, seks, ya,
pergaulan dan sebagainya. Karena hidup di dunia seperti manusia tidak bisa hidup tanpa menghirup oksigen atau bernafas. Nah, itu ketahuan waktu COVID, saudaraku. Tanpa oksigen kita akan layu. Tanpa hal yang duniawi kita akan layu, saudaraku. Kita akan menjadi sebuah sosok yang tidak berguna. Sehingga kita harus juga mengerti tentang hal yang duniawi. Saya sangat tidak setuju dengan hal-hal yang tidak manusiawi, saudaraku. Nah, Hizkia ini mendapat didikan dari Nabi Yesaya yang sangat dipakai Tuhan, sehingga dia mengenal tentang hukum-hukum Tuhan. Kita rewind sejenak, saudara. Maka dia yang mengadakan yang namanya langkah pertamanya membuka kembali bait Allah yang ditutup oleh raja-raja terdahulu. Gitu, karena raja terdahulu terjebak dalam penyembahan berhala. Setelah itu Hizkia mengadakan perayaan Paskah. Sehingga orang-orang Israel ketika menghadiri perayaan itu pulang segala berhalanya dilenyapkan, sadar kembali kepada Allah. Jadi saudara kapan nih yang mendengar berita ini sadar nih kembali kepada Allah dengan berhala-berhala saudara? Berhala itu ciptakan manusia menurut legenda, ya. Tapi kalau Allah itu menyatakan dirinya, itu perbedaannya, saudara. Nah, orang Israel melenyapkan seluruh berhala, maka Hizkia langkah yang kedua memberikan persembahan ke rumah Tuhan dengan membiayai seluruh perayaan korban sulung dan sebagainya. Maka rakyat Israel berbondong-bondong nih memberi persembahan sama Tuhan, sehingga bait Allah itu dari imam sampai bait Allahnya kaya raya, saudaraku, hidup gereja itu. Nah, tetapi imamnya itu di bawah perintah Hizkia, itu juga nggak boleh, saudaraku. Sehingga imam ini akhirnya juga semua yang diberikan kepada mereka oleh karena Hizkia, itu akhirnya diambil kembali sama Hizkia. Karena imam akhirnya tidak mengabdi kepada Tuhan, tapi mengabdi sama Hizkia. Segala sesuatu harus Hizkia setuju, bukan didoakan lalu Tuhan bicara atau dituntut firman Tuhan, apapun keyakinan iman kita kepada Tuhan dalam banyak hal, tetapi menurut kata manusia. Sehingga firman Allah tegak berdiri tidak terjadi, bisa dilenturkan, bisa digoyang, bisa digeser oleh karena kemauan manusia yang lain. Sebagai imam nih, mereka ini. Kebetulan Hizkia melakukannya persis, tetapi kehormatan imamnya nggak ada. Sehingga kehormatan bait Allah pun akhirnya tidak ada. Itu cara Allah mendidik imam-imamnya. Nah, setelah itu Hizkia menjadi raja yang kaya, saudaraku. Ayo kita pelajari nih. Setelah dia menjadi kaya itu gimana? Setelah dia melakukan yang benar di depan Tuhan. Apa sih yang Allah kerjakan? Selama ini kita banyak belajar yang namanya apa yang Hizkia kerjakan. Yang Allah kerjakan kita senggol-senggol dikit. Hari ini banyak sekali keterangan di mana apa yang Allah kerjakan. Sehingga Hizkia itu tersandung, saudaraku. Bukan jatuh. Kalau Daud jatuh, kalau Hizkia tersandung. Gitu. Yuk, kita belajar firman Tuhan, tolong ditayangkan. Setelah peristiwa yang menunjukkan kesetiaan Hizkia itu, datanglah Sanherib, raja Asyur, menyerbu Yehuda. Ia mengepung kota-kota berkubu dan berniat merebutnya. Nah, ini kita kalau boleh apresiasikan bahwa setelah kita melakukan segala sesuatu yang luar biasa pada Tuhan, Tuhan izinkan loh, kita itu dijatuhkan, diserbu oleh sesuatu yang kuat. Padahal Hizkia kan sama kuat sebetulnya. Itu saudara. Karena Hizkia menyembah Allah yang hidup dan sebagainya. Yuk, lihat yang kedua. Ketika Hizkia mengetahui bahwa Sanherib datang hendak memerangi Yerusalem, ya, ayat ketiga, ia berunding dengan para panglima dan pahlawannya untuk menutup segala mata air yang terdapat di luar kota, dan mereka itu bersedia membantunya. Nah, ketemu masalah nih. Hizkia dalam waktu cepat diangkat Tuhan. Sehingga saya nasihatkan teman-teman, ketika dalam waktu cepat kau memperoleh ketenaran, kekayaan, hati-hati. Ternyata Hizkia ini para panglimanya itu bersedia. Kata-kata bersedia itu sangat menakjubkan buat saya. Kan berarti Hizkia ini tidak punya powerful. Harus berunding, kalau panglima sedia baru boleh. Bukan para panglima itu harusnya mengikuti perintah raja. Yang saya tahu nih.
Hari-hari belakangan ini saya banyak menonton film-film kerajaan, saudaraku. Dari kerajaan Viking, dari kerajaan Wessex atau Saxon atau England, Inggris, saudaraku. Tapi belum Inggris Raya itu. Sampai kepada kerajaan-kerajaan 4 raja yang di China itu. Lalu ada lagi juga untuk yang namanya para shogun, kekaisaran Jepang. Saya melihat bahwa para panglima itu tunduk total pada kekuasaan raja. Ketika tidak tunduk, dipotong kepalanya. Raja itu punya hak khusus, punya peraturan khusus yang buat keistimewaan raja kekuasaan mutlak, saudara. Tetapi di sini dikatakan Hizkia itu panglimanya bersedia, jadi kayak minta tolong, saudaraku. Seorang pemimpin, menurut saya, berunding sih boleh. Tapi share dengan kekuasaan, itu namanya demokrasi, saudaraku. Saya ulangi. Seorang pemimpin, kalau share dengan orang-orang yang lain, itu demokrasi. Tetapi Alkitab mengatakan bukan demokrasi, saudaraku. Teokrasi. Demokrasi adalah pemerintahan yang dipimpin oleh para pemimpin dan dipilih oleh rakyat. Sehingga terjadilah yang namanya musyawarah mufakat. Dalam sebuah persatuan dan kesatuan. Itu demokrasi. Sehingga keputusan orang banyak itu yang diambil. Nah, sama dengan pemilihan presiden. Gitu, pemilu, saudaraku. Ya, suara terbanyak itu yang menang. Nah, itu demokrasi. Tapi kalau teokrasi, orang yang dipilih Allah mendapat hak mutlak melakukan hukum Allah. Kalau salah gimana, Pak? Salah dihukum Allah. Gitu. Teokrasi adalah mutlak di tangan peraturan daripada Tuhan sendiri. Itu perbedaannya. Seluruh raja-raja itu diangkat oleh nabi dari awal. Tetapi akhirnya keturunannya menjadi penerusnya karena itu penentuan Allah. Dan para panglima diangkat oleh para raja. Ini Hizkia terpaksa berunding karena memimpin para panglima tua. Mantan para panglima ayahnya yang sudah meninggal. Dia punya kesulitan sendiri. Ternyata Hizkia itu tidak punya powerful di dalam dirinya. Karena masih muda, cepat naik pamor karena ditopang Allah. Hati-hati saudaraku kalau ditopang Allah, Allah banyak melakukan mujizat. Membuat kamu tuh angkuh. Membuat pribadimu tidak terbentuk. Seperti Hizkia. Kemarin kita belajar tentang mental, moral, dan etika. Ada orang yang etikanya nggak terbentuk, ada orang moralnya nggak terbentuk, ada mentalnya nggak terbentuk. Kenapa? Ada yang menghindari pembentukan, ada yang memang merasa angkuh seperti Hizkia. Karena diberkati. Gitu saudaraku. Nah, Hizkia itu tanda kutip dia dalam waktu singkat akhirnya menjadi seorang raja yang kuat, berjaya, kaya raya, yang terkenal selama cuma 14 tahun. Ingat, Daud dan Saul 40 tahun. Musa dan Yosua 40 tahun. Bahkan Musa dididik Tuhan 80 tahun dari umur 0 udah dibuang nih. Dari lahir udah dibuang ke sungai. Terus dipungut oleh putri Fir'aun, hidup di istana Fir'aun sebagai anak seorang budak. Keturunan orang Ibrani. Yang dimusuhi oleh Raja Fir'aun. Karena sayangnya terhadap putri Fir'aun, maka dibiarkan Musa, karena dari kecil diambil. Dan Musa orang yang hebat. Tapi kita bisa melihat bahwa seumur hidup Musa 40 tahun di Mesir, itu banyak mengalami tantangan dari sekitarnya, karena dia berbeda sendiri. Seperti zaman kegelapan Amerika, orang kulit hitam itu dianiaya. Termasuk zaman itu ada lahirnya sebuah kumpulan yang namanya Ku Klux Klan. 3K. Itu pembunuh, menggantung, membunuh orang-orang kulit hitam. Bahkan dibakar hidup-hidup. Kenapa? Rasialis. Sorry, saudara. Zaman itu, orang Ibrani itu dianggap budak. Rasialis pasti terjadi. Kaum yang lebih di bawah. Kastanya sangat berat. Musa itu orang Ibrani. Bayangin,
bagaimana dia harus mendapati tantangan hidupnya dari kecil. Karena perlindungan putri Firaun demikian kuat mengasihi dia, termasuk dia boleh bergaul dengan Firaun muda, maka di sana Musa menjadi seseorang yang hebat. Makanya Musa punya emosi yang luar biasa. Gampang membunuh, gampang marah. Seseorang masa kecilnya, kalau mengalami tekanan yang hebat, ketika dia beranjak dewasa sampai dia tua, itu kemarahannya itu cepat timbul dengan hebat, saudaraku. Kesaksian hidup saya mengatakan itu. Dari awal, ketika saya itu ikut Tuhan, pada waktu singkat Tuhan menyatakan pribadi saya dalam hal kemarahan. Lalu saya tanya, kenapa Tuhan? Dan Tuhan menyatakan, memperlihatkan saya bahwa di dalam hidup saya itu seperti gunung berapi. Banyak kawah-kawah gunung berapi, lahar-lahar gunung berapi yang setiap saat bisa meletus. Itu. Tetapi di dalam waktu 28 tahun ini, banyak hal membuat saya dibuat Tuhan menjadi sedikit lebih bijaksana, marahnya lebih terarah, saudaraku. Kadang bisa punya sedikit kemampuan menahannya. Tetapi itu membuat badan saya tidak nyaman. Itu kena direaksi tubuh karena hormon, saudara. Marah itu memicu hormon, saudara. Membuat fisik saya terganggu, kepala sakit, gitu. Lambung juga kadang sakit, gitu, saudara. Tapi saya berusaha menahannya. Nah, pada masa awal kekristenan saya tidak bisa menahannya. Seperti Musa, pada awalnya 40 tahun pertama dia bunuh orang Mesir. Setelah itu 40 tahun dia di Midian, direndahkan, diproses. Sehingga teman-teman yang di sana dalam waktu singkat diberkati, terus nggak mau direndahkan, teman-teman tidak akan terbentuk lagi loh. Emosi, perasaan, dan pikiran dia. Kenapa? Karena sudah enak, nyaman, mapan, seperti Hizkia, menjadi angkuh. Gitu. Maka Musa dengan diizinkan di Midian 40 tahun menjadi menantu Yitro, seorang pemimpin daripada imam agama negeri Midian. Maka Musa memimpin cuman kambing domba, saudaraku, tidak memimpin manusia. Direndahkan banget, mengembalakan di gunung, di padang gurun, gunung batu, dan sebagainya. 40 tahun, bagaimana Allah membentuk Musa. Seakan-akan Allah meninggalkan Musa. Tapi Musa itu setia loh. Hizkia nggak setia. Ketika Allah meninggalkan dia, ya jadilah bentuk aslinya dia. Jadi ketika saudara mendapatkan sesuatu dari seseorang, kelihatan bentuk asli saudara. Ketika ujian mendatangi Raja Hizkia dengan namanya Raja Sanherib, Raja Asyur, keluarlah dia aslinya. Kalau Musa enggak, ketika lihat rumput menyala, dia datengin. Dan dia tetap taat. Karena Allah bicara, aku adalah aku. Copot kasutmu, tanah tempat kudus, dicopot sama dia. Berarti udah jadi proses pembentukan Allah. Ketika saudara mempertanyakan firman, ketika saudara mempertanyakan sesuatu yang saudara yakin tahu kalau itu dari Allah, tapi saudara menepisnya, menangkisnya dengan sejuta alasan saudara, walaupun memakai firman Tuhan, saudara belum jadi proses pembentukan pribadi saudara. Itulah Hizkia. Hizkia ini belum jadi karena dia meminta tolong para panglima. Dan mereka itu bersedia membantu yang kedua. Buset. Saya ada beberapa pengalaman ketika melayani orang-orang yang diuntungkan pelayanan saya, terus selalu kata-kata yang kuat, oh nanti saya akan bantu. Woi, bantu apaan? Lu mah anak buah. Lu terima gaji, ya lu mesti nurut dong. Ini tugas lu kok. Kalau penambahan tugas, pasti saya tambahin gajinya. Oh nanti saya berusaha Pak. Oh nggak bisa. Hakmu aku beri, tanggung jawabmu harus kamu lakukan. Kalau ada masalah, selesaikan. Karena itu dalam domain tugasmu. Kalau bukan tugasmu, ya aku tambahkan nilai gaji yang kamu terima. Gitu saudaraku. Saya merasa Allah juga seperti itu. Barang siapa diberi lebih, dituntut lebih. Kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, persekutu dengan Tuhan, jeripaya kita tidak sia-sia. Itu tercatat di Alkitab, saudaraku. Allah tidak pernah berhutang. Allah mengapresiasi kita. Sehingga ketika Allah menambahkan tugas kita, atau kita menambahkan tugas kita, atau kita sendiri melakukan dengan benar-benar sungguh-sungguh,
Tuhan akan limpahkan kasih-Nya. Ketika Hizkia melakukan yang terbaik buat Allah, buat bait Allah, buat imamnya, maka Tuhan buat dia kaya raya. Dan ditakuti, dibuat menjadi berhasil. Allah nggak pernah berhutang. Gitu. Sehingga kita nggak bisa sama Allah, Tuhan aku coba ya, Tuhan aku pikir dulu ya. Enggak. Kalau Tuhan jadi tuanmu. Tapi kalau kamu menjadi seperti panglima Hizkia, karena kamu pernah punya tuan yang lain, dan kamu merasa tuan itu masih ada, tuan ini tuan kecil, Tuhan itu bukan tuanmu, tuan besar. Itu ya memang Hizkia dengan para panglimanya. Hizkia dianggap tuan kecil. Maka mereka bersedia membantunya. Sehingga para pemimpin saya sarankan, itu ada sebuah otoritas ketika kita punya dimensi namanya kerjasama take and give. Ketika sudah memberi, kita harus menerima. Ketika kita sudah menerima, kita juga harus memberi. Ketika namanya para karyawan, para pekerja memberi yang terbaik, kita juga harus memberi yang terbaik karena kita menerima yang terbaik dari karyawan. Tetapi para karyawan, para pekerja, kalau menerima terbaik dari pimpinan, ya dia harus memberikan yang terbaik. Itu adalah hakikat Alkitab. Jadi bukan hukum dunia, saudaraku. Hati-hati. Ya, hati-hati. Ayat 4. Maka berkumpullah banyak orang, mereka menutup semua mata air dan sungai yang mengalir dari tengah-tengah negeri itu. Kata mereka, mengapa raja-raja Asyur harus mendapat banyak air kalau mereka datang? Dikatakan banyak orang. Dikatakan bahwa maka berkumpullah banyak orang, mereka menutup semua mata air dan sungai yang mengalir dari tengah-tengah negeri itu, kata mereka. Jadi bukan para panglimanya, saudaraku. Karena Hizkia itu melindungi rumah Allah, Allah datangkan orang, menggerakkan hati orang-orang. Sehingga saudara, ketika saudara menghadapi pemberontakan, kalau saudara benar sebagai seorang pemimpin, Tuhan akan berikan orang-orang terbaik. Yang mungkin orang itu juga terlihat bukan siapa-siapa, saudaraku. Ini pengalaman Hizkia. Bisa kita jadikan contoh dalam hidup kita. Mari, ayat selanjutnya. Dengan sekuat tenaga, Hizkia membangun kembali seluruh tembok yang telah terbongkar, mendirikan menara-menara di atasnya, dan tembok yang lain di luarnya. Ia memperkuat juga Milo di kota Daud, dan membuat lembing dan bisa dalam jumlah yang besar. Ayat selanjutnya. Ia mengangkat panglima-panglima perang yang mengepalai rakyat. Hizkia ini pintar, saudaraku. Hizkia ini pintar. Tapi orang pintar tidak menjamin setia loh. Bahkan orang pintar bisa manipulasi loh. Ada yang perlu disampaikan, yang nggak perlu ya nggak usah. Tapi untuk ya sedikit keuntungan dirilah. Supaya banyak alasannya. Tidak jujur. Hizkia pintar. Panglimanya nggak jujur nih. Ia mengangkat panglima perang yang mengepalai rakyat. Jadi ada panglima-panglima perang yang lain. Jadi ada dua angkatan perangnya Hizkia. Padahal semua yang dilakukan Hizkia akhirnya nggak terjadi peperangan. Karena Tuhan yang membunuh pasukan Sanherib. Tetapi di sini kita boleh belajar. Jadi Alkitab ditulis itu nggak ada satu piece pun yang sia-sia. Kalau saudara mau sungguh-sungguh belajar dan dengan teliti, dengan detail, memilahnya untuk mengerti. Sehingga kitab demi kitab saudara akan belajar. Saya pertama kali membaca Alkitab itu saya anggap sebagai cerita. Kerajaan demi kerajaan. Story demi story. Sejarah demi sejarah. Lalu, saya juga lihat bagaimana pengalaman hidup orang demi orang dari Adam dan Hawa sampai yang namanya Yohanes di Pulau Patmos, yaitu kitab Wahyu. Saya seperti membaca komik, cerita bergambar, atau cerpen. Saya baca karena saya suka baca. Tuhan selalu memberikan karunia talenta, keinginan dan sebagainya awal untuk saudara mulai menggalinya dengan kekuatan yang dari Tuhan. Tuhan sudah letakkan sejak saudara itu belum ada. Dari dunia sebelum dijadikan, aku sudah dipilih Allah menjadi rasul. Sehingga Rasul Paulus memiliki keberanian untuk jadi seorang rasul yang rela menderita untuk Injil. Musa punya keberanian sebagai seorang pembunuh. Tetapi akhirnya punya keberanian mati buat Yesus.
untuk berada di tengah-tengah umat, hidup sederhana. Nah itu, proses adalah mempertajam dan menghilangkan hal-hal yang tidak baik. Mempertajam yang dari Allah, menghilangkan yang tidak baik yang dari didikan dunia. Itu proses, saudaraku. Sehingga di dalam saudara itu, ketika Roh Kudus tinggal di dalam saudara, ketika saudara menerima Yesus sebagai Tuhan, lalu saudara menerima kuasa daripada Tuhan, itu hidup dan bekerja, termasuk karunia dan talenta yang ada di dalam diri saudara. Dan itu Tuhan akan pertajam dengan yang namanya proses. Hizkia mengalami proses tantangan peperangan, dipertajam kepandaian dia, sehingga dia mengangkat panglima-panglima perang. Maka hari ini kita harus sadar, apapun yang terjadi dalam hidup kita, itu mempertajam kepandaian kita kalau itu salah. Hizkia menyadari bahwa para panglima, mantan panglima ayahnya tidak setia dengan dia. Dia langsung membangun lagi kelompok panglima yang baru. Daud itu menggantikan Yoab, panglima 40 tahun menemani dia berperang, dengan namanya Benaya. Itu diangkat oleh Salomo. Dan namanya Yoab dipancung kepalanya sama Salomo. Benaya yang pancung. Kenapa? Yoab pemberontak bagi ayahnya, yang memberi perintah Daud. Daud mempersiapkan segala sesuatunya untuk akhirnya menghabisi Yoab. Karena Yoab memang orang yang punya jasa, ahli perang, ikut di Daud 40 tahun, tetapi banyak menyusahkan Daud. Itu saudara. Daud pandai. Gitu. Sehingga saudara semua itu punya kekuatan, termasuk kepandaian. Dan kepandaian itu akan terasa tajam, saudaraku. Dan Yoab memang salah, saudaraku. Tapi Daud tidak memusnahkan Yoab pada saat itu, tidak membunuhnya, karena Daud masih membutuhkan orang ini. Nanti kalau kita bicara tentang Yoab, suatu hari Tuhan akan ungkapkan itu. Bagaimana Yoab akhirnya dikerjakan oleh Daud. Karena memang keterlaluan Yoab ini. Gitu, saudaraku. Ya, bahasa saya, dia menghina raja. Gitu. Karena dia memang para panglima yang kuat, dia punya panglima yang kuat, apalagi dia kakak beradik 3 orang. Menjadi triwirannya daripada Daud. Tapi akhirnya naik kepala ke atas Daud. Gitu. Maka akhirnya sama Daud dipersiapkan, ketika Salomo naik, itu dipancung dia. Yang mancung Benaya, panglima pengganti. Nah, di sini Hizkia menyiapkan panglima pengganti yang mengempalai rakyat. Ayat selanjutnya. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan terkejut terhadap Raja Asyur serta seluruh laskar yang menyertainya. Karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia. Nah, Daud bicara kepada siapa? Termasuk para panglima yang baru, juga orang banyak, yaitu rakyat dia. Dia tidak mengandalkan tentaranya akhirnya. Karena tahu tentaranya dipimpin oleh para panglima yang nggak setia sama dia. Hizkia pinter. Maka mari para pemimpin, hari ini kita belajar dari Hizkia. Kita belajar dari Daud. Banyak mutiara-mutiara Tuhan mengajarkan kehidupan kita. Sehingga apabila Alkitab kita pelajari, kita mau apresiasikan dalam kehidupan, itu banyak sekali tuntunan-tuntunan, itu yang luar biasa. Pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Sehingga keputusan kita itu akan terus menuju kepada terang firman Tuhan. Menuju atau selaras, saudaraku. Walaupun kita kadang bisa bengkak-bengkok atau naik turun. Karena kita tidak sempurna. Seperti saya sampaikan kemarin. Ketika kita ketemu yang maha sempurna, yang maha kudus, pasti kita terlihat salah, terlihat berdosa. Tetapi akan diampuni kalau kita datang kepada Tuhan, minta ampun, dan kembali setia melakukannya. Itu seperti Hizkia akhirnya. Tetapi hukuman tetap dijalankan, saudaraku. Kenapa? Yuk kita belajar hari ini. Kita tawari membedahnya semuanya, saudaraku. Ayat 8. Yang menyertai dia adalah tangan manusia, tetapi menyertai kita adalah Tuhan. Hizkia tetap mengandalkan Tuhan. Maka Hizkia itu dibela Tuhan. Gitu. Yang terakhir dia sombong. Dia angkuh, lalu ketika Raja Babel datang, dia perdayakan semua kekuatan dia. Di situ Tuhan murka sama dia.
Sehingga kitab Raja-Raja dan kitab Tawari itu saling melengkapi, saudaraku. Kita harus baca dua-duanya. Pis demi pis, pasal demi pasal. Sehingga terlihat Hizkia ini di mata Tuhan siapa, dan Hizkia itu siapa. Di mana kita ini harus belajar Hizkia sebagai manusia, dan sebagai apa di hadapan Tuhan. Kita mengambil segala sesuatu yang baik dan yang buruk untuk kita belajar. Jangan melakukan yang buruk, lakukan yang baik. Dari setiap tokoh Alkitab. Dari setiap peristiwa yang terjadi di Alkitab, saudaraku. Yuk, kita belajar bahwa Hizkia mengatakan bahwa yang menyertai dia adalah Tuhan Allah kita, yang membantu kita dan melakukan peperangan kita. Oleh kata-kata Hizkia, Raja Yehuda itu rakyat mendapat kepercayaannya kembali. Karena ternyata rakyatnya goyang, tidak ditulis pasukan. Padahal pertama, dia berunding dengan para panglima. Mantan panglima ayahnya, karena usianya 25 tahun, saudaraku. Gitu ya. Setelah itu 14 tahun, dia dikepung oleh Raja Sanherib. Maka dia mengangkat para panglima yang baru. Karena punya waktu 14 tahun membangun panglima yang baru. Jadi tingkat perwira menengah, dia cepat-cepat diangkat sama dia menjadi jenderal-jenderal. Diberi pengalaman perang, habis itu diangkat jadi pemimpin-pemimpin. Sehingga para pemimpin yang lama akan tergeser dengan sendirinya, saudaraku. Ketika mereka tidak setia dengan Hizkia. Ayat selanjutnya. Sesudah itu Sanherib, Raja Asyur yang sedang mengepung Lakis dengan seluruh kekuatan tentaranya, mengutus beberapa pegawai ke Yerusalem kepada Hizkia, Raja Yehuda, dan kepada semua orang Yehuda yang ada di Yerusalem dengan pesan. Ini Raja Asyur ini menangnya intimidasi, saudaraku. Orang kalau diintimidasi, rata-rata kalau kalah, saudaraku, di mentalnya, dia akan melakukan manipulasi, saudaraku. Dan di dalam manipulasi, itu moralnya yang kena. Nah, setelah moralnya, maka karakter berbohongnya, itu akan muncul kembali. Itu perjalanan kembali ke manusia lama, saudaraku. Selalu mental, moral, karakter. Sehingga orang bisa melakukan kesalahan yang sama karena mentalnya yang kena. Dan ada perkara di dalamnya, rata-rata atau salah satu bagiannya kena intimidasi dari orang-orang yang melawan dia dan tidak menghancurkan dia dari perbuatan atau kata-kata. Diintimidasi kita ini. Intimidasi adalah kata-kata seperti anak panah kecil yang mencari lubang di baju sirah kita. Baju perang kita adalah pendapat kita yang kita anggap benar. Dan kita bertahan di dalamnya. Nah, orang itu akan melepaskan panah kecil dengan menyisip masuk di antara besi dengan besi yang ditumpuk di baju sirah. Kalau zaman kerajaan, saudara, itu besi begini. Dan itu nanti dia bisa nyusup kalau ada yang ngangah. Nah, yang ngangah ini artinya kita nggak yakin dengan pendapat kita. Tentang hal-hal begini, saya itu belajar banyak. Karena dulu saya itu banyak dikendalikan oleh orang ketika belum mengenal Kristus. Dan ketika mengenal Kristus, saya banyak ditentang orang 14 tahun, saudaraku. Jungkir balik mempertahankan iman saya. Yaitu saya dipanggil melayani walaupun nggak diberi uang sama Tuhan. Cuma dicukup-cukupin aja. Sehingga saya dihina semua orang, tidak ada satu pribadi di dunia yang bisa menerima saya. Entah salah, entah benar, saya nggak berani mengakuinya. Tetapi saya melihat ada yang salah, ada yang benar. Pada suatu hari saya diusir anak saya sendiri yang masih kecil. Papi ke Wawa, adik kembali ke Jawa. Kalau di Jawa Barat, terutama di Bandung, orang ke Jawa Tengah, Jawa Timur, itu dikatakan ke Jawa. Gitu, saudaraku. Keluar dari tanah Sunda, itu ke tanah Jawa. Ceritanya begitu mereka, bahasanya aja. Gitu. Kenapa? Karena saya pergi 2 bulan. Sampai ke Bali saya penginjilan. Setelah pulang, anak saya itu marah sama saya. Masih kecil. Saya nggak tahu kenapa marahnya. Nggak mau saya gendong. Itu, saudara. Tapi kembali ke Wawa. Gitu. Nah, itu yang terakhir. Yang lainnya, semua menolak saya. Tapi saya bertahan dengan iman, saudaraku. Sehingga kalau boleh digambarkan, rambut saya ini terdiri dari ludah manusia. Tulisan di muka saya itu adalah ludah manusia. Jadi setiap saat saya itu diludahin manusia. Dihina, dikecam. Bukan hanya direndahkan, saudaraku. Tetapi itu membuat saya secara perlahan 14 tahun namanya menjahit. Kalau bahasa Alkitab menenun, merajut.
namanya perisai, di mana terjadilah keras kepala seperti hari ini di dalam kebenaran yang saya anut. Sehingga kalau saudara dengar khotbah saya, hati-hati, jangan merasa saya ini kok marah-marah. Karena saya memang orangnya selalu punya emosi, perasaan di dalam setiap tindak tanduk saya. Saya lepaskan seluruh keberadaan saya. Tanpa itu, saya akan gugur. Karena saya dulu tukang berdusta. Nggak ada yang benar hidup saya ini. Jadi, selap-selip itu luar biasa. Kalau orang katakan licin saya ini. Nggak bisa dipegang ekornya. Sekarang tetap nggak bisa dipegang ekornya, saudaraku. Tetapi, saya membangun dengan namanya iman di dalam keteguhan. Firman Tuhan tegak berdiri. Mau salah, mau benar. Sehingga kadang memang saya kekeh. Kadang dikatakan terlalu keras pendapatnya. Hard, strong. Banyak orang yang tidak setuju, banyak orang atau dikatakan bahwa hampir tidak ada orang yang bisa berjalan bersama Bapak. Saya bilang tidak. Kenapa? Karena seumur hidup saya menafkahi banyak orang. Seumur hidup saya mengajar banyak orang. Seumur hidup saya, Tuhan memakai saya memulihkan banyak orang. Membangkitkan ekonomi, memulihkan hubungan yang rusak, orang-orang yang berbalik dari Tuhan, suami istri yang sudah hampir cerai, walaupun banyak yang tidak mengakui keberadaan saya. Karena memang saya hidup jujur apa adanya, bukan memuji diri. Karena terdidik 14 tahun, merajut, menenun, namanya perisai iman. Sehingga saya belajar percaya itu 21 tahun, saudaraku. Dibentuk Musa 40 tahun, jauh dan lebih sempurna dari saya. Jadi kadang iman saya goyang, tetapi pendirian nggak goyang, saudaraku. Walaupun berdarah-darah, walaupun napas tinggal satu persatu, saya tetap tegak berdiri, saudaraku. Bahasa saya itu, sampai tetes darah penghabisan, aku tetap berdiri. Dan itu memang keras kepala, tegar tengkuk, kepala batu. Menurut saya, tanpa itu saya udah tumbang dari dulu. Nggak akan ikut Tuhan. Kenapa? Kecewa. Sehingga Musa, kekerasan hatinya, Paulus kekerasan hatinya, itu membuat dia mampu tegak berdiri, saudaraku. Musa dalam kesalahan dengan orang Kus, menikah dengan orang Kus, yang disalahkan oleh Miriam. Musa nggak ngaku salah. Daud cuma ngaku salah sama Tuhan. Kasus Batseba. Karena memang hidup mereka mengalami banyak kesusahan, saudara. Proses pembentukannya. Kalau Hizkia, itu raja yang manja seperti Saul. Dari kecil jadi anak raja, mati jadi raja. Tetapi, di dalam perjalanan hidupnya, dia goyah sehingga dia di kitab Raja-Raja dikatakan minta pertolongan Mesir lebih dulu. Dan menyerah pada Raja Asyur. Walaupun di sini dikatakan bahwa dia mengatakan Tuhan menyertai dia. Jadi orang seperti Hizkia punya dua dimensi. Dua perahu, ngambang. Selalu punya pilih sana, pilih sini. Jadi sesuatu itu dibuat mengambang. Orang seperti ini pasti melakukan manipulasi, saudaraku. Yang ini enak, biar nyaman buat dianya. Sehingga dia dapat semuanya. Itu orang dua dimensi, saudaraku. Itu Hizkia. Tapi kalau Daud tidak. Daud lempang lurus dalam kesalahan. Jadi dia katakan, hanya kepadamu aku sudah berdosa, Tuhan. Sehingga orang-orang seperti Hizkia jarang ngaku dosa, kecuali kepepet. Kalau Daud enggak. Daud sedang jaya, ditegur Tuhan. Kan kerajaan lagi jaya-jayanya. Lagi menang terus. Nabi Nathan datang. Kasus yang namanya Batseba, yang suaminya dibunuh sama Daud. Daud langsung merendahkan diri, menerimanya dan mengakuinya. Karena Daud tidak bercabang hatinya. Orang yang mendua hati tidak akan dapat apa-apa. Saya ingetin, saudara. Semua kasus, semua apapun, semua persoalan, semua dalam hidup saudara. Kalau mendua hati tidak fokus satu, saudara sendiri yang akan jatuh tergelincir. Karena saudara tidak dapat apa-apa. Daud fokus. Maka dia Batseba terus dia. Dinikahin sama dia.
Bukan masalah salah atau benernya saya bicara hari ini. Jelas dia salah, maka dia dihukum Tuhan. Tapi hati Daud tidak bercabang seperti Hizkia. Tidak cuma kalau kepepet, baru datang ke yang satu. Kalau lagi nggak enak, datang yang satu. Karena datang ke satu enak. Kalau yang satu nggak enak, datang lagi ke yang satu. Main dua perahu, loncat-loncat, lama-lama. Kepleset, nyemplung di sungai, nyemplung di laut. Dirinya yang menderita. Itulah Hizkia, saudaraku. Selalu main dua dimensi. Ngambang semuanya. Memberi pengakuan kepada Raja Asyur kalau mau menyerah, tetapi dia minta pertolongan Mesir. Terhadap rakyat Israel, dia ngomong, ayo berharap pada Tuhan. Nggak jelas, itu namanya licik. Saudaraku, orang pandai, itu kalau dalam kebenaran, itu cerdik. Tapi kalau dalam kejahatan, itu licik. Kalau licik, itu licin. Tidak tahu ujungnya. Orang nggak tahu ujungnya. Tetapi kalau cerdik, orang akhirnya tahu ujungnya. Bahwa semuanya baik. Sehingga kita itu mengenal Allah seringkali, termasuk kehidupan saya sendiri, nggak mengerti. Marah sama Tuhan. Kenapa kamu buat seperti ini? Karena Allah itu cerdik. Tapi ujungnya akhirnya saya mengerti. Orang licik, kita tidak pernah mengerti. Hasilnya, kita mengerti. Aku dikerjain, Ketika mendapatkan segala sesuatu yang nggak benar, yang ditampilkan benar. Dan di dunia ini banyak orang seperti Hizkia, yang terlihat benar, terlihat jujur, terlihat mengabdi, tapi akhirnya mempunyai dua dimensi, punya pilihan-pilihan yang lain, tapi penampilannya aku untukmu. Itulah Hizkia. Hal begini kita harus belajar, saudaraku. Maka saya sarankan, hidup ini ada satu sisi yang dimana take and give. Tuhan juga memberikan firman itu. Barang siapa diberi lebih, dituntut lebih. Kamu kalau menabur, kamu akan menuai. Enggak menuai dulu, baru menabur. Jadi hukum firman Tuhan itu pasti, saudaraku. Enggak mengambang. Jadi ketika orang memberi jawaban mengambang, jadi aku mesti gimana? Aku nggak bisa, aku nggak tahu. Hati-hati. Banyak manipulasi di dalamnya. Tetapi sekedar rahasia ya saudaraku, jangan ngomong siapa-siapa ya. Saya itu hobi. Yang namanya melihat sesuatu itu sampai ujung. Diikutin. Ditunggu. Aku ingin lihat. Karena aku ingin belajar. Sampai di mana sih titik kepandaian orang ini? Sampai di mana sih dia punya hati? Sampai di mana sih pikirannya hebatnya orang ini? Sehingga saya mengenal demi satu untuk belajar karakter, mental, dan moral namanya setiap anak manusia yang saya kenal. Apalagi kalau berhubungan karib. Apalagi kalau ada di wilayah hidup saya. Dalam pelayanan, keluarga, dan sebagainya. Saya akan tilik. Oh, cuma segitu toh kamu ini. Oh, kamu tuh begitu toh. Hizkia ini punya 3 perkara yang dia lakukan. Melobi Raja Mesir, dia menyatakan takluk kepada Raja Asyur, memberikan 30 talenta emas, 300 talenta perak. Tapi diambil dari Bait Allah. Tetapi kepada yang namanya rakyat Yehuda, dia bilang, "Woi, Tuhan menyertai kita. Aku beriman sama Tuhan loh." Banyak di gereja seperti ini, saudaraku. Hati-hati. Saudara kecemplung sendiri. Kenapa? Tuhan tuh melihat. Itulah yang membuat di dalam kesaksian hidup saya, jatuh bangunnya saya itu luar biasa. Kalau jatuh luar biasa, kalau bangkit luar biasa. Kalau terbang demikian tinggi, kalau namanya berenang demikian dalam di lautan dosa. Kadang anehnya, jangan berita orang lain ya, saudaraku. Jangan beritakan ya. Saya itu bisa berenang di lautan dosa. Sampai saya anggap selesai, baru saya timbul kembali. Oh, cuma segini toh Tuhan. Bandelnya saya ini, saudaraku. Udah dah. Mungkin Daud kalah jahat sama aku. Mungkin Daud ini kalah banyak dosanya sama aku. Tapi memang saya punya kegemaran itu, saudaraku. Artinya, entah karena ingin belajar, atau karena memang orang suka mencobai saya ini, saya tidak tahu. Tetapi ketika saya mendapatkan sesuatu yang luar biasa, saya beri apresiasi yang luar biasa. Tetapi ketika sesuatu yang saya anggap tidak luar biasa, tapi tampilkan luar biasa, saya tidak akan tinggalkan itu.
karena saya anggap biasa, saudaraku. Nah, itulah proses-proses pembentukan pribadi, salah satunya yang saya alami. Setiap orang berbeda, ya, tetapi tidak akan luput dari firman Tuhan, saudaraku. Maka hari ini kita belajar, jangan lari dari proses. Hadapi, seburuk apapun, hadapi terus. Sampai di ujungnya di mana sih? Belajar dari Daud. Dia sampai di ujungnya tentang Batseba, sampai di ujungnya dia pun keluar dari kerajaannya jadi miskin kembali. Dia ikuti terus, tetapi dia tetap datang sama Tuhan, memohon belas kasihan Allah. Biarlah semua ini menjadi belas kasihan Allah di hadapan Allah. Ketika dia dihina oleh Simei di depan pasukannya, di depan rakyat, ketika dia keluar dari kerajaan, kalah atau mengalah dengan namanya Absalom. Absalom jadi raja. Dia keluar. Terburu-buru tidak bawa harta banyak. Tuhan sediakan seorang bangsawan di padang gurun. Kalau hatimu lurus, dalam kesalahan apapun kamu buat, kalau kamu datang kepada Tuhan, nggak belak-belok. Terhadap orang berkelak-kelok, aku melakukan kelak-kelok. Seperti Daud. Dalam kesalahan dia itu tetap lurus. Tuhan tolong kok. Kalau Saul berkelok-kelok, maka Tuhan pun buat hidupnya berkelok-kelok sampai namanya dia datang pada cenayang, pada dukun. Orang yang dijamah Tuhan luar biasa, yang kepenuhan seperti seorang nabi yang bernubuat, yang setiap nubuatan Nabi Samuel, tuntunan Nabi Samuel terjadi dalam hidup dia, sebelum jadi raja sampai jadi raja. Tapi tetap tidak setia. Karena Saul serakah dengan yang dia miliki, egosentris. Itu saudaraku. Tetapi Saul itu tidak seperti Hizkia yang sadar akan kesalahan. Sehingga saudara-saudara, salah saudara seperti apapun, semerah biji kermisi, ketika saudara sadar mau perbaiki, akan dibuat putih seperti bulu domba. Saya paling tidak tahan kalau orang datang itu nangis. Orang datang cerita kesusahan. Mau apapun yang terjadi, pasti saya ulurkan tangan, saudaraku. Saya juga nggak ngerti, kenapa saudaraku, setelah saya pikirkan, itu betul terjadi. Hidup saya ketika saya susah, tidak ada yang mengulurkan tangan, saudaraku. Jadi ketika saudara bikin minus dalam hidup saudara, Tuhan buat minus hidup saudara. Di situ, saudara membuat plus hidup orang lain. Ketika saudara tidak mau masuk dalam proses yang hebat itu, saudara mendua hati, bercabang, ngambang, saudara ambil enaknya, saudara akan menjadi Hizkia. Saudara tidak dapat apa-apa loh. Bahkan yang dimiliki oleh Hizkia akhirnya hilang. Tidak bisa diterima anaknya. Hati-hati saudaraku. Anaknya menjadi sida-sida. Ditawan oleh Raja Babel yang dia bangga-banggakan hartanya. Babel adalah negeri yang besar. Negeri yang dibangun oleh Allah. Nanti kita bicara tentang Kasdim, tentara Kasdim. Itu Raja Asyur. Kasdim. Nebukadnezar. Oh, itu kerajaan yang tentaranya ganas luar biasa. Penggal kepala. Kalau saya lihat dari film yang zaman sekarang, Viking, saudaraku. Main penggal aja. Kepala itu kayak nggak ada artinya, saudaraku. Ngeri, saudaraku. Yuk kita belajar dari kisah Hizkia, lalu kita belajar apa sih yang Allah kehendaki dalam hidup ini. Sehingga kita sadar dan berbalik kepada Tuhan. Menjadi sadar seperti Hizkia, tetapi bertobat menjadi seperti yang namanya Daud. Jangan menjadi Saul atau menjadi namanya Yudas, saudaraku. Ayat selanjutnya. Beginilah titah Sanherib Raja Asyur. Apakah yang kamu harapkan maka kamu tinggal saja di Yerusalem yang terkepung ini? Intimidasi mulai dilepaskan, saudaraku. Mulai dibicarakan kepada orang banyak. Itu. Mulai membuat pengaruh, saudaraku. Tapi pengaruh negatif. Membuat kita goyah. Lalu kita mulai berpikir. Itulah namanya kalau saya bilang keteguhan di dalam kepercayaan diri. Oleh karena kita percaya dengan kebenaran walaupun mungkin itu salah, saudaraku. Tuhan akan luruskan. Tuhan akan luruskan, saudaraku. Ayo, ayat selanjutnya. Bukankah Hizkia memperdayakan kamu supaya kamu mati kelaparan dan kehausan dengan mengatakan Tuhan Allah kita akan melepaskan kita dari tangan Raja Asyur. Banyak orang melepaskan intimidasi di pelayanan ini dengan mengatakan, mengata-ngatai pelayanan ini. Hal-hal yang buruk, saudaraku.
Memang keadaan Hizkia saat itu dikepung Raja Sanherib. Dikepung. Hizkia jungkir balik, berusaha melindungi pelayanan. Orang-orang akan mengatakan hal yang lemah dari pelayanan ini, hal yang salah. Rata-rata seperti itu, termasuk Anda para pengusaha. Ketika diintimidasi sama orang-orang tertentu, saudara akan dikatakan seperti itu, walaupun kadang caranya dengan baik. Kalau ini juru minuman agung raja yang mengata-ngatainya. Titipan pesan dari Sanherib, saudaraku. Hati-hati dengan intimidasi. Hadapi. Uji dirimu, apakah kuat menghadapinya. Sampai tetes darah penghabisan. Semestinya engkau berdiri. Kalau imanmu mengatakan bahwa kamu ABCD. Seperti Daud. Yang cuma datang kepada Allah dan mengakui kesalahannya. Nggak perlu cari simpati manusia. Paulus mengatakan itu. Kalau aku masih mencari simpati manusia, perkenanan manusia, aku bukan hamba Kristus. Sehingga ketika mulai dirajam, dianiaya, Yesus tidak ngomong apa-apa dari pengadilan Pontius Pilatus. Padahal murid-muridnya mengatakan, kamu nggak boleh mati, termasuk murid utama, namanya Petrus. Bahkan murid-murid meninggalkan dia, hancur pelayanan dia. Dia tetap tegak berdiri untuk mati digantung. Itu proses pembelajaran saya, entah benar, entah tidak. Bahwa ketika kita yakin benar atau salahnya, kita datang sama Tuhan, seyogyanya kita tegak berdiri. Nggak usah melambai-lambai. Minta tolong orang sana-sini, terus melangkah, minta perlindungan sana, terus meninggalkan yang sini. Minta perlindungan sini, meninggalkan yang sana. Kayak setrikaan kita ini. Akhirnya setrikaan itu nggak bisa menyala terus. Akhirnya nggak dipakai. Ingat saudaraku, iman adalah keputusan pasti. Iman itu bukan mengambang. Sehingga orang mengambang nggak punya iman, saudaraku. Dan banyak manipulatif di dalamnya. Banyak hal yang ditutupi. Banyak hal yang nggak nampak. Tetapi suatu hari akan nampak secara perlahan atau cepat. Tidak ada hal yang tersembunyi yang tidak akan dibukakan oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Ingat, mata Tuhan menjelajah seluruh isi bumi. Untuk mencari orang yang bersungguh hati kepada dia. Untuk melimpahkan kekuatan dia. Ada sepasang mata yang melihat kita. Mungkin orang lain bisa kita manipulasi. Tapi sepasang mata itu yang akan membongkarnya, saudaraku. Cobalah belajar jujur. Fokus. Satu. Itu, saudara. Ayat selanjutnya. Bukankah Hizkia ini yang menjauhkan segala bukit pengorbanan dan mezbah Tuhan itu? Ngomongnya benar, memang peristiwanya seperti itu, saudaraku. Sorry. Tetapi tidak dibicarakan bahwa itu bukit pengorbanan yang salah. Mezbah yang salah dari orang Israel. Yaitu tongkat ular tembaganya Musa. Jadi berhala. Pada waktu Musa memang orang memandangnya sembuh. Tapi setelah itu dijadikan berhala. Jadi hati mereka tidak tujuan kepada Tuhan. Memang benar Hizkia harus singkirkan. Seperti hamba-hamba Tuhan yang mendesak, mengkoreksi orang-orang yang salah. Tetapi mereka menjungkir balikan, menjadi benar buat mereka. Itulah juru agung minuman daripada Raja Asyur. Yaitu mereka pemain-pemain atau yang dipakai untuk intimidasi. Baik oleh iblis, baik oleh manusia. Mengintimidasi kita untuk menghancurkan kebenaran. Kebenaran itu sulit, saudaraku. Saya melihat, mendengar kemarin itu seingat saya, saudaraku, sudah lama saya tidak ingin mendengarkan khotbah hamba Tuhan itu. Awalnya ketika saya mendapatinya, saya itu kagum, bagus memang. Memang orangnya murni, saudaraku. Menurut cerita, para tua-tua dia yang orang-orang kaya. Wis orangnya murni. Soal keuangan, wah murni, semuanya murni. Gitu. Tetapi makin lama saya nggak setuju. Karena dia terlalu tajam mengkoreksi untuk pelayanan dalam golongan yang lain.
Dan itu kan akhirnya terlalu diada-ada, menjadikan unsur intimidasi. Sehingga terjadilah perang firman, perdebatan firman. Maka saya sarankan pada saudara, ketika kita berselisih paham, berdebat dalam hal apapun, mau tulisan, mau perkataan, hentikan. Jangan. Masing-masing berjalan aja kepada kebenarannya. Karena kebenaran itu yang akan mengungkapkan dirinya sendiri. Tuhan tuh bela kebenaran, saudaraku. Tidak bicara dusta. Tidak akan pernah dia mengukuhkan dusta. Hizkia tidak dikukuhkan dustanya. Daud nggak dikukuhkan dustanya. Tetapi dibenarkan imannya. Karena datang meminta belas kasihan Tuhan. Hati-hati, saudaraku. Dosa adalah dosa. Berhenti melakukan dosa, sadar seperti Hizkia. Lalu berbalik kepada Tuhan. Sehingga di dalam menghadapi setiap proses, moral, mental, dan karaktermu terbangun. Walaupun tidak sempurna, saudaraku. Tapi minimal semakin hari semakin kuat, semakin baik, semakin jujur, semakin cerdik, bukan semakin licik. Bukan semakin jahat, bukan semakin mengintimidasi, namanya kebenaran yang lain. Karena kebenaran itu punya banyak sisi. Sehingga kita bisa pakai pedang bermata dua untuk diri kita sendiri, atau kita untuk diri orang lain. Itu saudaraku. Karena kebenaran itu memisahkan sumsum dan tulang, roh dan daging. Saudaraku. Kesenangan dan kesenangan Tuhan. Daging itu kesukaan, saudaraku. Inilah dagingku, inilah tulangku. Perkataan Adam pertama kali. Kesukaan diberikan. Tetapi nggak boleh kesukaan yang menyusahkan orang lain, kesukaan yang manipulasi, menutupi banyak hal, nggak jelas, nggak nampak, itu nggak boleh, saudaraku. Itu namanya manipulatif atau licik. Licin, saudaraku. Nggak boleh. Jadilah Daud yang dalam kesalahan terbuka, dalam kebenaran pun terbuka, sehingga dia banyak kali dihukum sama Allah. Demikian juga Musa, demikian juga Paulus. Mari kita belajar, saudaraku. Ayat selanjutnya. Tidakkah kamu ketahui apa yang aku dan nenek moyangku lakukan terhadap semua bangsa negeri-negeri lain? Apakah para Allah bangsa-bangsa segala negeri itu pernah berhasil melepaskan negeri mereka dari tanganku? Nah, ini orang-orang manipulatif. Selalu menyatakan dulunya. Tetapi dia tidak memperhitungkan dulunya orang ini. Kita tahu sebelum Hizkia, itu raja-raja luar biasa. Raja Saul 40 tahun tidak terkalahkan. Raja Daud, Raja Salomo, dan banyak raja. Yang saya ingat itu 3 raja ini, yang 40 tahun, 40 tahun, 40 tahun pemerintahnya. Musa juga sama, Abraham juga sama. Mana ada Allah-Allah lain bisa mengalahkan Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Mereka itu kalah manusianya, bukan Allahnya dikalahkan. Karena manusianya menyembah Allah yang lain. Itu yang tidak diungkapkan. Sehingga pekerjaanmu diserang, padahal orang itu mendapatkan manfaat dari pekerjaanmu, tapi berbalik menganiaya kamu. Hidup dihidupi oleh kamu. Bahkan jemaat-jemaat dan imannya dihidupi, itu berbalik menyerang. Karena namanya setetes noda. Daud diserang oleh Absalom, diintimidasi di pintu-pintu gerbang. Sehingga rakyat berbalik dari Daud. Daud nggak mau berdebat. Daud melangkah menuju hidupnya sendiri walaupun jatuh bangun dia. Tetapi Allah mengembalikan Daud. Ada satu tangan yang kita harus datang. Ada satu pribadi yang melihat kita lebih dalam. Apa sih yang ada di dalam hati kita? Apa sih yang sesungguhnya kita ingini? Yang bahasa saya itu goodwill. Keinginan yang baik. Daud itu cuma punya keinginan bahwa aku tuh harus tanggung jawab terhadap Batsheba. Karena Batsheba ini udah gak punya suami. Suaminya aku bunuh. Itu unsur yang saya petik, walaupun orang banyak tidak setuju. Karena Daud yang bikin susah Batsheba, suaminya yang dia bunuh, Daud tanggung jawab. Saudaraku. Sehingga Tuhan melihat langkah Daud ini. Tetapi hukuman tetap jalan. Dia harus keluar dari kerajaannya, lalu anaknya yang dikandung Batsheba itu meninggal.
Digantikan dengan anak selanjutnya, Yedija atau Salomo. Nah, kisah ini kita belajar, itulah rahasia-rahasia ilahi, di mana kita nggak bisa cuma satu titik, satu fokus, satu pandangan untuk menilai. Apalagi saudara sendiri melakukan manipulasi. Manipulasi itu memelintir segala sesuatu yang ada, yang nampak cuma kelihatan aja bagus. Tapi banyak hal yang tidak nampak, yang saudara simpan, sembunyikan. Nah, itu tidak baik. Pribadi itu tidak baik, saudaraku. Licin dan licik orang itu. Hati-hati dengan orang-orang yang mengintimidasi saudara, memanipulasi saudara. Sehingga yang namanya juru minuman raja ini mengatakan bahwa seakan-akan benar, setengah kebenaran. Orang kalau bercerita cuma setengah, yang setengah dia sembunyikan, itu adalah Hizkia. Itulah juru minuman agung. Semuanya serba setengah. Nggak total dihidangkan. Jadi kalau umpamanya kita ke rumah makan ayam goreng yang ada sambalnya, semua dihidangkan walaupun orang itu tidak suka sambal. Biarkan dia mau makan atau tidak sambalnya. Nggak terus ditutupin karena tahu tidak suka sambal disimpan, maka dia mendapat keuntungan sambal yang dibayarkan tetapi tidak dihidangkan. Jadi dia punya keuntungan gratis. Tetap punya barang tetapi sudah dibayar. Orang menolong tapi dimanipulasi. Sehingga orang ini tolong terus. Buta yang ditolong itu ada hal di dalamnya yang dia nggak mengerti. Itu namanya manipulatif, saudaraku. Itulah Hizkia. Itulah juru minuman agung Raja Sanherib. Mari kita belajar. Miliki pribadi. Moral yang baik. Mental yang baik. Karakter yang terbangun dengan baik. Oleh karena proses daripada Tuhan. Seperti Musa, seperti Paulus, yang akhirnya kepandainya dipakai untuk membangun orang Israel, membangun orang lain, membangun pelayanan. Kepandaian mereka dipakai untuk memasyurkan nama Tuhan. Tidak menjerumuskan manusia untuk keuntungan sendiri. Yang penting aku aman. Seperti yang dikatakan Hizkia. Ketika dikatakan bahwa anak-anaknya akan ditawan jadi sida-sida di Babel. Akhirnya terungkap di sini ketika Allah meninggalkan Hizkia. Hati-hati saudaraku. Mari, semakin hari, semakin dalam kita belajar tentang bagaimana kita mengkoreksi diri, lalu memperdalam iman rohani kita dengan membangun karakter-karakter yang baik, lalu terbangunlah mental dan moral yang baik dari setiap proses yang kita terima. Walaupun mungkin kita harus membangun dari ulang, hancur seperti Daud. Tetapi Tuhan sediakan bangsawan di padang gurun. Sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama, Tuhan pulihkan Daud. Walaupun Daud melakukan salah lagi, tapi Daud sudah berubah menjadi lebih baik. Begitu saudaraku. Kelebihan Daud adalah tidak mengulang yang sama. Tetapi Pak, kalau kami mengulang gimana? Ya nggak apa-apa. Ingat, yang penting datang kepada Tuhan. Ngomong sama Tuhan, minta belas kasihan Tuhan. Akui. Ya udah, Daud tetap menikahi Batseba kok. Malah anaknya dijadikan raja. Bahkan Tuhan memberkati Salomo. Karena Salomo belajar dari mamanya rendah hati sama Tuhan. Ketika kasus terjadi tentang Absalom. Batseba dibawa sama Daud. Karena enggak dibunuh sama Absalom. Sehingga Batseba belajar firman Tuhan dari Daud. Karena Daud itu muridnya Nabi Nathan. Jadi Batseba dekat dengan Nabi Nathan. Menjadi muridnya Nabi Nathan. Sehingga Batseba itu tahu artinya firman Tuhan. Pandai mendekati Daud. Istri yang lain tidak. Karena angkuh sebagai istri raja, terutama anak seorang raja yang namanya Saul. Yang akhirnya dibuat yang namanya mandul. Kalau sekarang diapresiasikan mandul rohaninya, mandul hidupnya, mandul keuangannya. Selalu cuma taunya menghabiskan, tidak pernah bisa menghasilkan. Banyak orang rohani yang selalu merongrong gereja. Banyak orang yang selalu mengerorong pasangannya, tidak bisa menghasilkan, mandul. Kenapa? Karena ingin mencela orang-orang yang mau dipakai Tuhan. Mencela pelayanan yang dipakai Tuhan. Luar biasa ya, firman Tuhan itu parsel demi parsel, saudaraku. Apabila bertaut menjadi indah, tuntunan yang manis buat jiwa kita. Sebagai pijakan yang kuat untuk kita melangkah. Sebab tangan Tuhan
menopang orang yang datang kepadanya. Yuk, kita lanjutkan ayat selanjutnya. Siapa daripada semua Allah bangsa-bangsa yang sudah ditumpas nenek moyangku itu dapat melepaskan bangsanya dari tanganku? Masakan Allahmu dapat melepaskan kamu dari tanganku? Orang intimidasi selalu melakukan berulang-ulang karakter yang sama, cara dia menangani kita. Terus perbuatan yang sama, itu intimidasi, saudaraku. Itu manipulatif. Dua hal ini selalu bergandengan, saudaraku. Termasuk satu namanya karakter licik dan licin. Orang-orang tiga hal ini selalu saya perhatikan, saya dapati orang seperti ini. Selalu melakukan yang sama, perkara yang sama, lalu do-nya itu sama, terus polanya sama. Jadi berulang. Oh, bosen aku sudah. Bosen aku dengarnya. Bosen aku dapatinya. Kenapa kalian gak bosen sih? Dan itu akan berulang dalam hidupnya. Dalam segala hal kepada siapa aja. Sehingga orang ini akan akhirnya terciderai oleh karena keadaan. Entah karena orangnya atau keadaan yang akhirnya tidak mumpuni buat dia. Akhirnya dia ditinggalkan banyak hal. Dia kehilangan banyak hal. Seperti Hizkia, saudaraku. Kalau Daud dikukuhkan Allah. Karena dia selalu tujuannya baik, goodwill. Walaupun Daud itu punya sejuta kesalahan, saudaraku. Kita harus belajar. Saya melihat banyak orang-orang, terutama yang bergaul cukup dekat dengan saya, yang lama, selalu punya pola yang sama terus. Oh, alangkah susahnya yang namanya kesadaran diri. Alangkah susahnya yang namanya itu bertobat lebih jauh lagi. Karena memang perilakunya nggak mau berubah. Kenapa? Karena menghindari proses. Yang mencuri tetap mencuri, yang berbohong tetap berbohong, yang menilap tetap menilap, yang menyembunyikan tetap menyembunyikan. Jadi nggak berubah, saudaraku. Sehingga tetap licik dan licin, tetap manipulatif, tetap menyebarkan intimidasi. Pembicara itu merongrong keyakinan orang lain. Begitu, saudaraku. Yuk, kita pelajari ayat selanjutnya. Sekarang janganlah Hizkia memperdayakan dan memujuk kamu seperti ini. Ngulang kan? Janganlah percaya kepadanya karena tidak ada Allah dari bangsa atau kerajaan manapun yang dapat melepaskan bangsanya dari tanganku dan dari tangan nenek moyangku. Lebih-lebih lagi Allahmu itu tak akan dapat melepaskan kamu dari tanganku. Orang-orang ini selalu menyatakan dirinya, akunya, lalu bersandar kepada yang lalu atau orang-orang yang lalu, orang tua. Jadi harta orang tua dipamerkan. Gitu. Aku bisa bawa mobil orang tua, bukan hasil karyamu. Saya mendapati banyak di zaman ini anak-anak muda yang dimana anak-anak saya itu ngomongnya enteng aja. Karena saya yang bicara, saya nggak nyangka anak saya ngomong gitu. Saya cuma bilang, nggak usah iri hati, nggak usah tertarik ya nak. Mereka itu kelihatannya, barang super mahal semua. Mereka itu dari orang tuanya. Mereka itu apa sih? Dia bilang gitu. Mereka tidak dari hasil jerih payah mereka. Kurang lebih kata-kata tidak sama. Malas aku sama orang gitu. Dia tidak mengaguminya karena tidak ada karyanya. Sehingga orang-orang yang memamerkan kekuatan orang lain, kekuatan keluarganya, jadi istilahnya tetangga jenderal itu bangga. Kenal orang kaya itu bangga. Kenal pejabat itu bangga. Mantu orang kaya itu bangga. Terus membanggakan orang tua. Itu salah. Itulah juru minuman agung, itulah Raja Sanherib, itulah yang namanya Hizkia. Karena tidak pernah mau membangun diri. Orang seperti itu licik dan licin, manipulatif, dan intimidasi, saudaraku. Saya terus tekankan ini karena ini nyata di akhir cerita Hizkia. Dengan yang dilakukan Raja Sanherib. Ayat selanjutnya. Dan masih banyak lagi yang diucapkan pegawai-pegawai Sanherib itu menentang Tuhan Allah dan menentang Hizkia hambanya. Nah, setelah itu, orang itu setelah mencederai kitanya dengan membandingkan masa lalunya, tanpa masa lalu orang itu yang baik. Ya.
Kita lihat ayat selanjutnya nih. Ayat selanjutnya. Ia menulis juga surat yang penuh celah dan hujat terhadap Tuhan, yang disalahkan pelayanan. Padahal pelayanan itu membuat dia baik. Yang disalahkan perilaku orangnya. Padahal orangnya yang memberi dia makan. Untuk apa? Dia mau lebih diuntungkan, saudaraku. Sehingga orang-orang ini penuh manipulatif caranya dengan intimidasi. Karena memang karakternya licik dan licin, saudaraku. Untuk keuntungan dirinya. Orang ini rata-rata orang yang malas. Malas berubah, malas bekerja, nyaman dengan situasi yang nggak enak. Jadi dia nyaman, karena yang nggak enak dibuat dia enak sendiri, buat dianya. Dia nggak peduli orang lain. Apalagi orang-orang yang membuat hidupnya enak. Banyak orang seperti ini. Bukan hanya di dunia, karena di gereja juga diisi orang-orang dari dunia. Kita masih hidup di bumi. Yuk kita belajar membangun karakter yang baik, tapi kita harus belajar membangun karakter yang menghadapi karakter-karakter yang tidak baik yang di luar sana, yang mendatangi kita, dan yang akan mengintimidasi, memanipulasi dengan karakter-karakter yang licik dan licin, saudaraku. Jangan ikuti langkah saya. Kadang saya memang terlalu berani menyelam dalam lautan dosa. Karena saya ingin tahu ujungnya lautan itu di mana. Itu saudaraku. Jangan ikuti itu saudaraku. Saya orang yang rada memang kurang beres. Kurang namanya satu strip. Ampuni semua kesombonganku. Tenang saudara. Orang baru bilang negong. Nah, yang menulis juga surat yang penuh celah dan hujat terhadap Tuhan Allah Israel bunyinya, sebagaimana para Allah bangsa-bangsa segala negeri lain tidak dapat melepaskan bangsanya dari tanganku, demikian pula Allah Hizkia tak akan dapat melepaskan bangsanya dari tanganku. Lanjut. Dan mereka berseru dengan suara nyaring dalam bahasa Yehuda kepada rakyat Yerusalem yang ada di atas tembok, untuk menakutkan dan mengejutkan mereka supaya mereka dapat merebut kota itu. Ini penting. Mereka akan memakai bahasa-bahasa kita untuk menjatuhkan kita. Mereka akan menyerang kita dengan keberadaan kita. Yang baik itu disingkirkan, saudaraku. Kalau dia hidup dari tangan kita, yang dia bicarakan, yang dia celah, termasuk pekerjaan kita, usaha kita. Padahal dia itu mendapat keuntungan banyak dari kita. Itu orang licik dan licin, saudaraku. Itulah juru minuman agung, itulah Hizkia, saudaraku. Beda warnanya saja, tapi karakter yang sama, saudara. Ayat selanjutnya. Mereka berbicara tentang Allah Yerusalem seperti tentang para Allah bangsa-bangsa di dunia adalah buatan tangan manusia. Maka kita akan dibanding-bandingkan dengan bla 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 bla. Untuk apa? Menjatuhkan bahwa kita itu rendah. Saya paling marah itu, saudaraku. Kamu diuntungkan sama aku. Kamu dapat kebaikan dari pelayanan ini. Lalu kamu angkat sesuatu yang itu nggak benar. Itu cuma setengah benernya. Terus mengambil sikap, ngambek, marah, terus menyalahkan. Sedang dirinya sendiri nih tidak membuat sebuah keputusan yang solid. Ada beberapa orang yang akhirnya mengakhiri hidup pelayanannya dengan cara-cara itu. Ada beberapa orang yang masih bertahan dengan tetap memakai cara-cara itu, saudaraku. Yang penting untung, yang penting aman, yang penting nyaman. Nah, itulah karakter Hizkia, karakter daripada Raja Sanherib, saudaraku. Melalui juru minuman agung, raja. Ayat selanjutnya. Tetapi oleh karena itu, Raja Hizkia dan Nabi Yesaya bin Amos berdoa dan berseru kepada surga. Hizkia gandeng namanya Nabi Yesaya. Kenapa? Dia udah nggak dapat pertolongan dari Fir'aun, dia nggak dapat pertolongan dari paling imam. Orang-orang yang suka lobby sana, lobby sini, itu akhirnya ketika kepepet, datang kepada yang paling kuat. Yang terakhir kan Tuhan paling kuat. Gitu.
Sehingga orang-orang ini adalah orang-orang yang sangat licin dan licik. Hizkia menjadi licin dan licik. Dengan pertama, dia ambil harta bait Allah. Yang diberikan sama dia, juga diberikan oleh rakyat. Dia rampok bait Allah. Banyak orang seperti itu. Berlaku baik, dia merampok keuangan kerajaan Allah. Padahal di dalamnya itu ulat belatung semua. Yang kita nggak kelihatan, seperti firman Tuhan katakan, engkau adalah kuburan putih, yang di dalamnya ulat dan belatung saja. Banyak orang seperti itu. Sehingga kitab Tawari menerangkan bahwa suatu ketika Hizkia mendapat ujian, karena Allah berdiam, meninggalkan dia. Itu saudaraku, ujian moral, mental, karakter seseorang, termasuk iman kepada Tuhannya. Ayat selanjutnya. Lalu Tuhan mengirim malaikat yang melenyapkan semua pahlawan yang gagah perkasa, pemuka dan panglima yang ada di perkemahan Raja Asyur, sehingga ia kemalu-maluan kembali ke negerinya. Kemudian ia ditewaskan dengan pedang oleh anak-anak kandungnya sendiri ketika memasuki rumah Allahnya. Hati-hati, jangan aniaya pekerjaan Tuhan. Saya ingatkan kepada saudara-saudara. Jangan aniaya pekerjaan Tuhan. Yang kedua, jangan kamu aniaya yang namanya hamba Tuhan. Celakalah orang yang mengutuki rumah Allahnya. Celakalah orang yang mencelakakan rumah Allahnya. Yesus yang ngomong itu, saudara. Bahasa yang lain saya angkat supaya saudara mengerti. Tetapi celakalah orang yang melakukannya. Jangan kau usik orang yang aku urapi. Jangan berbuat jahat terhadap nabi-nabiku. Raja Sanherib melalui juru minuman agung raja mencela, menghujat Allah Israel. Dia dibunuh di dalam rumah Allahnya oleh anaknya sendiri. Pembalasan Allah luar biasa. Orang-orang seperti itu akan terlihat anaknya itu akan membunuh dirinya dengan perbuatan dia, melawan sampai kamu sakit perut itu, ususmu keluar itu, nggak bisa kamu tangani. Orang seperti itu pasti pernah menghancurkan sebuah pelayanan atau menghancurkan hidup seorang hamba Tuhan. Kalau pengertian saya seperti itu, maafkan saya. Benar atau tidak, silahkan aja saudara pelajari. Kalau mau, saudara ambil. Kalau enggak, buang saja. Tetapi yang saya yakini, dan memang banyak hal saya lihat, ada beberapa peristiwa terjadi. Ada seorang yang sakit sampai sekarang tidak meninggal. Busuk. Penampilan perawakannya hancur. Kenapa? Karena dia meninggalkan pelayanan dan menghancurkannya. Jangan pernah berbuat jahat terhadap rumah Tuhan. Tuhan pembalas buat semuanya. Nasihat aja saudaraku. Ya, ayat selanjutnya. Demikianlah Tuhan menyelamatkan Hizkia dan penduduk Yerusalem di tangan Sanherib Raja Asyur dan dari tangan semua musuhnya, dan ia menganugerahkan keamanan kepada mereka segala penjuru. Saya akan saksi sedikit. Beberapa tahun yang lalu saya mengalami sebuah langkah yang salah dalam memutuskan. Sehingga sebuah pelayanan itu runtuh, saudaraku. Runtuh. Dan hari-hari terakhir di dalam hari belakangan ini, saya mulai menyadari bahwa saya sudah berdosa terhadap sebuah pelayanan. Dan akhirnya, pelayanan saya sendiri runtuh jadi abu oleh orang-orang yang sama, yang meruntuhkan pelayanan di pelayanan yang lalu itu, saudaraku. Ini cuma sekedar kesaksian aja. Saya betul-betul menyesal. Apabila Tuhan berkehendak memberi saya ruang, saya akan datang memohon maaf dan meminta Tuhan memulihkan tetap hubungan baik. Gitu. Karena ada seseorang yang meruntuhkan pelayanan saya di gerejanya juga. Jadi ada dua peristiwa. Meruntuhkan saya di gerejanya. Akhirnya pelayanan dia juga runtuh, saudaraku. Persis seperti saya alami. Firman Tuhan itu luar biasa, saudara. Ya dan amin. Hati-hati. Saudara jangan licin dan licik. Yang kedua, jangan mengusik pelayanan. Jangan meruntuhkannya. Jangan mengusik hamba-hamba Tuhan yang melayani, yang diurapi Tuhan.
Itu nasihat saja saudaraku. Ayat selanjutnya. Banyak orang membawa persembahan ke Yerusalem untuk Tuhan dan barang berharga untuk Hizkia, Raja Yehuda itu. Sejak itu ia diagungkan oleh semua bangsa, langsung famous. Hizkia. Setelah peristiwa Raja Asyur. Ayat selanjutnya. Pada hari itu Hizkia jatuh sakit setelah famous 14 tahun kemudian. Kisah raja-raja menulisnya, Tawari melengkapinya, saudaraku. Sehingga hampir mati, ia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan berfirman kepadanya dan memberikannya suatu tanda ajaib. Kita sudah belajar bayang-bayang di kitab Raja-Raja. Ayat selanjutnya. Tetapi Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya, karena ia menjadi angkuh sehingga ia dan Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka. Banyak orang-orang yang menerima kebaikan menjadi angkuh. Tapi saya percaya firman Tuhan nanti akan ditimpa murka oleh Tuhan. Rekan pelayanan saya itu menjadi angkuh sehingga diporak-porandakan. Saya juga menyesali keputusan saya. Mungkin saat itu saya angkuh. Sehingga akhirnya saya pun runtuh pelayanan saya. Di tempat yang sama, orang yang sama, di kelompok yang sama. Yang saya bangun akhirnya meruntuhkan pelayanan saya. Termasuk pelayanan saya yang lain. Seluruh kehidupan saya adalah kesaksian untuk Kristus. Bagaimana firman Allah yang diberitakan, firman Allah yang tertulis, itu ya dan amin. Sehingga satu rasa takut saya kepada Tuhan. Kebenaran firman Tuhan. Allah itu baik, tapi Allah tidak pernah menyimpang dari kebenaran yang tertulis, saudaraku. Tetapi hati Allah itu mengampuni. Sehingga Alkitab mencatat penghukuman, ya punishment, ada reward. Ada kesalahan, ada pengampunan, saudaraku. Lalu ada itu, setelah itu kejayaan, saudaraku. Sehingga pertobatan itu penting, saudaraku. Berbalik kepada Tuhan itu penting. Dan yang lebih penting, makna di dalamnya, sadar akan kesalahan. Sehingga kamu tidak melakukan terus-menerus. Karena angkuh, ampuni semua kesombongan. Ampuni semua kesombonganku. Mazmur tulis itu. Daud menyadarinya. Walaupun Daud melakukan kesalahan yang lain. Tapi Daud, hebatnya pengampunan. Hebatnya murka Allah. Neraka kehidupan. Neraka yang kekal. Hebatnya kasih Allah. Di dalam pengampunannya. Hidup yang diberkati. Yang terkenal. Hidup yang bahagia. Mati masuk surga, memerintah bersama Yesus di bumi yang baru. Sehingga reward and punishment ini jelas. Jadi saudara nggak perlu licik, nggak perlu licin, nggak perlu manipulatif, nggak perlu mengintimidasi orang lain. Lebih lagi nggak perlu menghancurkan sesuatu yang baik. Mungkin pandangan saudara masih ada yang salah. Diam saja. Izinkan Allahmu yang berperkara terhadap rumahnya. Sehingga Yesus masuk membawa cambuk, menjungkir balikan penukar-penukar uang, pedagang-pedagang merpati, dan mengatakan, rumahku rumah doa. Bukan sarang penyamun. Biarkan hamba-hamba Tuhan diadili seperti Imam Eli, yang sampai 3 turunan mati bersama anak dan cucu. Seperti Saul yang tak mendapat keturunannya hak waris, seperti Hizkia anaknya yang jadi sida-sida. Halo, dibawa ke Babel, saudaraku. Ayat selanjutnya, kita sudah di penghujung tentang Hizkia, saudaraku. Tetapi ia sadar akan keangkuhannya itu dan merendahkan diri bersama-sama dengan penduduk Yerusalem, sehingga murka Tuhan tidak menimpa mereka pada zaman Hizkia. Jangan terus melakukan perbuatan-perbuatan yang memang kamu sadar melakukannya. Tetapi bertahan di dalamnya. Cuma hanya mengambil keuntungan sesaat, mendapat kenyamanan sesaat. Karena kamu tidak mau memutuskan seperti Hizkia. Kamu mainkan Raja Sanherib, kamu mainkan Raja Fir'aun, dan kamu mainkan rakyat. Dengan semuanya baik, tapi terselubung.
Sehingga ketika Raja Asyur mengetahuinya, diungkapkan, karena Hizkia diam-diam. Sehingga ketika Raja Sanherib mengetahuinya, maka diintimidasi melalui itu. Kamu sendiri akan menuai akibatnya. Menerima intimidasi, diselidiki, dicaci maki. Teman saya dicaci maki. Bahkan dikatakan kata-kata pakai istilah binatang, saudara, sampai nangis. Karena main manipulasi, saudara. Saya tahu manipulasinya apa. Gila, sehingga saya mengundurkan diri dari pelayanan beliau. Sehingga saya pun terkena melakukan yang sama. Saya dimanipulasi, lalu saya pun mengikutinya. Sehingga saya pun diruntuhkan oleh Tuhan. Kelompok yang sama, orang yang sama, kelicikan yang sama, cara yang sama, saudaraku. Persis plak. Dan itu menyadarkan saya. Ketika peristiwa sedang berkembang, saya ingat itu. Cuman sudah tidak ada waktu memperbaiki diri. Hari ini saya berdoa, mudah-mudahan Tuhan berkenan untuk saya mendapatkan kesempatan memohon pengampunan terhadap Tuhan dan mengakui kesalahan di hadapan manusia. Itu doa saya, saudaraku. Gentleman agreement saja. Saya akan mengakui kesalahan saya. Sorry ya, saya salah waktu itu. Saya sudah menyakiti kamu. Sehingga kamu mengalami kesusahan. Kalau Tuhan izinkan untuk saya boleh menolongnya, saya diberi kekuatan, saya akan menolongnya. Itu tekad saya dalam doa saya. Biarkan Tuhan yang bekerja. Kalau tidak, Tuhan yang tolong orang itu. Apapun kebenaran dia, saya sudah nggak tahu. Karena sudah lama kami berpisah. Cuma dengar kabar aja, saudaraku. Gitu, saudaraku. Sebuah pengalaman yang buruk. Sebuah memori yang buruk. Mudah-mudahan Tuhan itu memulihkan segala sesuatunya. Tapi jadilah menurut kehendak Tuhan, saudaraku. Ayat selanjutnya. Hizkia mendapat kekayaan dan kemuliaan yang sangat besar. Orang-orang diberkati dengan limpah. Siapa bilang tidak manipulatif? Siapa bilang tidak licik dan licin? Penampilan jujur, ngomong tentang Tuhan dengan rakyatnya, Hizkia. Orang ini selalu bicara kayak jujur. Setengahnya dia sembunyikan. Dan orang itu terjungkal. Saya mengenal seseorang, saudaraku, yang kelihatannya luar biasa di pelayanan ini. Cuman setengah. Dan semakin hari saya semakin tahu, orang ini memang setengah sama Tuhannya. Sehingga manipulatifnya banyak, saudaraku. Tapi akhirnya dia terjungkal 2 kali dalam hidupnya. Yang pertama, pukulan Tuhan luar biasa. Yang kedua, luar biasa juga. Sehingga saudara-saudara yang mendapatkan pukulan dari Tuhan, jangan mendapatkan pukulan lagi. Sadarlah. Dan bertobatlah seperti Hizkia. Ia membuat pembenaran-pembenaran untuk emas, perak, batu permata yang mahal-mahal, rempah-rempah, perisai-perisai, dan segala macam barang yang indah-indah. Ayat selanjutnya. Juga tempat perbekalan untuk hasil gandum, untuk anggur dan minyak, dan kandang-kandang untuk berbagai jenis hewan besar, dan kandang-kandang untuk kawanan kambing domba. Ayat selanjutnya. Ia mendirikan kota-kota, memperoleh banyak kambing domba dan lembu sapi, karena Allah mengaruniakan dia harta milik amat besar. Pertama, keamanan. Yang kedua, harta milik yang besar. Siapa bilang orang kaya Hizkia yang mendapatkan kasih karunia Allah di dalam kekayaan, di dalam keamanan, orang yang dipakai, orang yang sejahtera terus. Siapa bilang dia mengabdi? Orang yang diperkaya, siapa bilang dia mengabdi dengan yang memperkaya dia? Karena yang di pengabdian dia cuma setengah. Karena ngambang. Bermain manipulatif. Tetap sembunyi-sembunyi menghubungi Fir'aun. Berkomunikasi. Meminta pertolongan. Ngebaik-baikin. Lalu dia takluk dengan Raja Asyur. Melayani dia. Memberikan dia. Tapi penampilan di luar, musuhan. Jadi orang lihat, bermusuhan. Tetapi sebenarnya ketika di ruang pribadi, berbeda lagi, saudaraku. Itulah orang yang licik dan licin. Karena ruang pribadi nggak bisa dibuktikan, saudaraku. Tapi ingat, Allah menyingkapkannya melalui cara dia. Sehingga Raja Hizkia disingkapkan melalui juru minuman agung Raja Asyur.
Sehingga Hizkia ketika mengatakan yang baik kepada rakyat, melakukan yang baik, itu terbongkar semua, saudaraku. Akhirnya Hizkia sadar. Ayat selanjutnya, Hizkia diberi keamanan dan kekayaan yang besar, tapi Hizkia tetap tidak setia kepada Tuhan. Hizkia ini juga telah membendung aliran Gihon di sebelah hulu dan menyalurkannya ke hilir ke sebelah barat ke kota Daud. Hizkia berhasil dalam segala usahanya. Pinter, cerdik, pinter, menjadi licik dan licin. Hati-hati saudaraku, bedanya cuma selembar rambut kejahatan dan kebenaran. Semuanya berdasarkan goodwill, keinginan baik. Kalau keinginan mementingkan diri sendiri, memperkaya diri, membuat nyaman diri, ada hal yang saudara akan sembunyikan. Di mana itu merugikan orang lain, memanipulasi orang lain. Bahkan saudara melakukan intimidasi dengan cara-cara saudara. Dan itu selalu terjadi. Hal yang berulang saudara lakukan loh. Saudara nggak sadar. Firman Tuhan adalah cermin yang mempertontonkan kita dari depan, belakang, kanan, kiri, atas, dan bawah. Hari-hari ini Tuhan pertontonkan cermin dari bawah. Di mana hal yang saudara lindungi supaya saudara kelihatan terhormat. Yang apabila saudara dilihat orang lain, itu menjadikan mempermalukan saudara. Itu yang Allah singkapkan hari ini. Supaya saudara menutupnya dengan benar. Gitu saudaraku. Ayat selanjutnya. Demikian juga ketika utusan-utusan Raja Babel datang kepadanya untuk menanyakan tentang tanda ajaib yang telah terjadi di negeri. Ketika itu Allah meninggalkan dia untuk menyobanya supaya diketahui segala isi hatinya. Banyak orang pada suatu hari tersingkap dirinya itu siapa. Kadang per parcel, per kejadian. Wow. Kok begini? Nah, sikapmu sama aku enggak itu. Tapi kok jadi begini? Loh, kok ada peristiwa ini? Ngomongnya cinta, kapan Bapak datang? Bapak jangan pergi, Bapak di sini. Tapi apa yang dikerjakan ketika Bapak datang? Kangen. Apa yang kau perbuat dengan kangenmu? Apakah hidupmu sehari-hari dipenuhi dengan perbuatan yang mencitrakan rasa kangen? Apakah hal-hal yang lain yang kamu tuju? Hal-hal apabila. Itu bukan kangen. Itu berbuat untuk mendatangkan keuntungan. Kapan? Kenapa ditunggu? Karena mendatangkan keuntungan. Ketika sudah datang, tidak mendatangkan keuntungan. Apa yang diperbuat? Ketika sudah datang, apapun yang terjadi, yang bicara, menginginkan kedatangan, apa yang dibuat? Orang-orang seperti ini tidak pernah bertanggung jawab dengan perkataan dia. Orang-orang ini manis di bibir, di lidah. Tapi di dalamnya pahit seperti empedu. Apabila kita dapati itu, sakitnya luar biasa saudaraku. Sehingga saudara butuh dibentuk Tuhan. Ketika menghadapi hal-hal yang seperti ini, saudara tetap tegak berdiri. Saudara harus senantiasa mau diproses Tuhan walaupun sakit. Karena kesakitan yang kita alami, lama-lama menjadikan kita tahan menghadapi kesakitan. Karena kita hidup, itu untuk memenangkan para pesakitan, saudaraku. Orang-orang yang murtad, orang-orang yang salah, orang-orang yang berdolak-dalik, dan sebagainya. Tuhan pun mengasihi mereka. Itulah namanya pelayanan kenabian. Yang berbicara tegak lurus dengan kebenaran. Sehingga yang pahit, yang tetap mau pahit, tetap pahit. Saul tetap pahit. Sehingga makin dalam dosanya. Yudas itu cuma menyesali tanpa berbalik. Sehingga dia gantung diri seperti Saul bunuh diri. Tetapi Daud menangis di hadapan Tuhan. Petrus menangis di hadapan Tuhan. Menyesali perilakunya dan langsung berubah. Tuhan sanggup menuntun saudara dan saya. Apabila kita lakukan seperti Petrus dan Daud. Itulah perkara-perkara yang kita pelajari hari-hari belakangan ini. Episode demi episode daripada Jesus Call. Banyak hal-hal yang
Tuhan singkapkan dalam perilaku teristimewa, mental, moral, dan karakter. Di mana memang kita seringkali kalah di sana. Kenapa? Karena kita tidak punya tujuan atau goodwill. Kita cuma untuk mengenyangkan diri, untuk memperkaya diri, untuk membuat diri nyaman. Sehingga hari ini kita belajar beberapa hari, 9 hari kita belajar. Hari ini hari yang ke-10, di mana kita akhirnya mendapatkan Hizkia itu diuji Tuhan. Dan Hizkia gagal, saudaraku. Ketika itu Allah meninggalkan dia untuk mencobanya supaya diketahui segala isi hatinya. Ayat selanjutnya. Selebihnya dari riwayat Hizkia dan perbuatannya yang setia, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam penglihatan Nabi Yesaya bin Amos dalam kitab Raja-Raja Yehuda dan Israel. Kalau Tuhan berikan waktu, kapanpun, kita akan ungkap Hizkia di kitab Yesaya. Itu banyak ditulis sama Yesaya, saudara. Luar biasa itu Nabi Yesaya ini. Ayat yang terakhir. Kemudian Hizkia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan dikuburkan di pendakian ke kuburan anak-anak Daud. Pada waktu kematian seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem memberi penghormatan kepadanya. Maka Manasya anaknya menjadi raja menggantikan dia. Di usianya 54 tahun. Masih muda sebetulnya, saudaraku. Belum usur usianya. Tetapi Allah tetap menerima Hizkia. Sehingga saya menyerukan kepada saudara, apabila saudara merasa diberkati, terus sadarkan kesalahan. Saudara minimal seperti Hizkia. Saudara berbalik dari kesalahan saudara. Sehingga Nabi Yesaya menuntun Hizkia kembali. Walaupun Hizkia tetap melakukan kesalahan. Hatinya nggak bisa berubah. Kenapa? Karena Hizkia cuma dipertahankan keselamatannya oleh Tuhan melalui Nabi Yesaya. Tetapi Hizkia hatinya tidak bisa berubah, tidak bisa diubahkan Allah. Karena Hizkia menyukai kenyamanan, keamanan, dan kemapanan. Dan teman-teman semua, engkau yang di sana, kalau engkau tetap berdolak-dalik bersilat lidah, tetap mengambil keputusan yang mengambang untuk kebenaran, sehingga engkau main kanan, main kiri, oke. Kamu tidak betul-betul menentukan dirimu dengan tujuan-tujuan yang selaras dengan firman, tujuan-tujuan yang baik dan benar. Engkau cuma akan diselamatkan. Bahkan seluruh harta, seluruh kepandaian, seluruh kemampuanmu akan dirampasi oleh musuh-musuhmu. Tuhan Yesus berkati. Thank you guys. Ciao.